Kamis 24 Februari 2022 telah terlaksana Musabaqah Syarhil Quran di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Pertunjukan seni Islam yang menyampaikan kandungan ayat Al-Quran secara atraktif, kolaboratif, serta variatif. Penyampaian yang unik tentu mengundang daya tarik bagi para santri. Guna membangun kolaborasi hebat di atas panggung Adi Bintang, tujuan tercapainya hasil yang maksimal. Takdir saya dis wallahi. Dalam pertumbuhan dunia pesantren, ajang Syarhil Quran banyak disebut juga dengan seni dakwah Islam. Syarhil Quran adalah pertunjukan seni Islam, cara dakwah untuk mentadaburi Al-Quran dengan keindahan, dengan dibawakan oleh 3 orang. Ada yang jadi pemain balap seperti Rossi. Salah satu bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan menampilkan bacaan, puitisasi, dan uraian, guna menunjukkan kesatuan yang serasi. Di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Gebiarnya MTQ itu tidak hanya pada tilawatil Quran, ada varian-varian yang lain yang di situ mau tidak mau kita harus kompetisi terjun di dalamnya. Maka segalanya ya kita persiapkan sehingga kita mampu di dalam dunia kompetisi musabaqah yang tadi itu. Dan kita sudah terbukti bahwa kita menjadi kompetitor yang baik, dan itulah yang melatar belakangi. Uraian tema, materi syarahan, tilawah dan adab, serta retorika dan penghayatan masuk dalam kriteria penilaian Dewan Juri. Kriteria penilaian Dewan Juri pun sangat berbeda dengan penilaian mustami'in, yang mana penilaian untuk kategori hebat bagi para mustami'in adalah peserta yang kolaboratif, atraktif, berisi, dan Kriteria unik dalam penilaian. menyampaikan materi. A. Bidang terjemah dan materi syarahan mencakup sistematika dan isi, nilai maksimal 20 poin. Ketepatan terjemah, nilai maksimal 10 poin. Kaidah dan gaya bahasa, nilai maksimal 10 poin. Nilai keseluruhan 40 poin. B. Bidang tilawah dan adab mencakup Melihat perkembangan tahfidzul Quran di dunia Islam yang sangat pesat, banyaknya masyarakat berstatus santri yang hafal Al-Quran hanya memenuhi kriteria lafadznya saja. Maka perlu diberikan sarana untuk mengembangkan dan mendalami ilmu Al-Quran secara keseluruhan. Hafal lafadznya, pula faham maknanya. Hal itu dapat berpotensi meningkatkan kualitas para penghafal. Itulah alasan diadakannya Musabaqah Syarhil Quran. Bagian mendasar dari syarahan Al-Quran adalah materi yang akan disampaikan. Secara umum, struktur naskah Syarhil Quran terdiri dari 3 bagian, yakni muqaddimah, isi, dan penutup. Muqaddimah berisikan salam, hamdalah, sholawat, serta sapaan kepada mustami'in adalah sebuah pengantar sebelum masuk pada topik pembahasan. Sedangkan bagian isi terdiri dari ayat suci Al-Quran, hadis, qaulun hakim, kaidah lughawi, dan lain sebagainya. Nikmat yang tidak terukur, baik nikmat umur maupun subur, agar kita selalu bersyukur dan bertafakur. Hidup jujur, tidak takabur, agar hidup mujur. Sedangkan penutup berisi kesimpulan, saran, himbauan, doa, dan berakhiran salam. Akhir kata dari saya, Allahu
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dilanjut peserta yang berapa atas nama Muhammad Azhar Abdul Qarnain sebagai pensyarah. Tak hanya itu, penyampaian yang menarik juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan para peserta, seperti tambahan lagu yang berhubungan dengan materi, membacakan puisi secara emosional untuk menggambarkan materi ini. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tetapi dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Untuk penyampaian materi, penampilan syaril Quran dilakukan oleh 3 orang dalam satu grup dengan tugas masing-masing yang saling mendukung. Masing-masing memiliki istilah tersendiri sesuai tugasnya, yaitu pensyarah, qori, dan syari tilawah. Pensyarah merupakan unsur utama dalam penyampaian syarahan Al-Quran. Pensyarah merupakan orang yang berperan sebagai orator dan bertugas untuk menyampaikan penjelasan suatu topik tertentu yang mengacu pada beberapa ayat suci Al-Quran. Kok kenapa gitu yang dipilih saya gitu? Padahal ada yang lebih baik dari saya gitu. Ya terus namanya dipilih sama pendidikan komplek, kita harus mengeluarkan semuanya untuk komplek kita sendiri. Bagaimana agar komplek kita itu bisa menang dan menjuarai lomba tersebut. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh paling tinggi yang patut ditiru semua perkataan dan perbuatan. Qori merupakan orang yang bertugas membacakan ayat suci Al-Quran yang dijadikan landasan oleh pensyarah dalam penyampaian syarahan Al-Quran. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya sendiri karena belum pernah saya jalani sebelumnya. Terakhir itu pertama kalinya saya itu di komplek. Selanjutnya saya maju ke pondok. Suruh milih iya atau tidak, harus saya lebih milih tidak sebenarnya. Cuman karena memang ini sudah amanah ya. Aslinya saya juga tidak dipilih di bidang ini, tapi karena saya waktu itu fokusnya ke tasmi di pondok, jadi saya nyari yang lebih ringannya aja. Dan menurut saya MSQ ini lebih ringan daripada MHQ. Jadi saya milih MSQ. Saya sendiri cukup ya lumayan gugup karena jarang-jarang qori itu sambil berdiri. Syari tilawah adalah unsur yang bertugas menyampaikan terjemahan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh seorang qori ke dalam bahasa Indonesia. Umumnya, gaya penerjemahan syari tilawah dalam syarahan Al-Quran adalah model terjemahan secara puitisasi dengan rujukan atau gerakan isyarat yang unik, upaya penampilan lebih menarik. Lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu. Untuk awal kepilihnya sih awalnya pasti dari lomba kamar, terus maju ke komplek, mungkin dilihat sama jurinya atau sama pembina-pembina yang lainnya bagus, jadi kepilih masuk ke komplek. Kalau untuk pelatihan atau tes sebelum dipilihnya sih nggak ada, ya itu tadi tesnya lomba komplek sama lomba kamar itu.
Sebenarnya dakwah melalui seni memiliki potensi untuk meraih perhatian dari masyarakat. Selama ini, dakwah melalui ceramah di panggung sangat dominan. Di kelompok tertentu bahkan menyampaikan aksinya di panggung dengan retorika yang sangat keras, dengan menyatakan bahwa praktik keagamaan yang dilakukan oleh orang di luar komunitasnya dianggap bid'ah dan sesat. Seni merupakan sebuah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Seni menghasilkan jiwa yang lembut. Dakwah yang dilakukan dengan kelembutan akan menghasilkan sikap keberagaman yang lembut dan santun. Ya Rabbi sholli, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sayangnya, potensi besar untuk berdakwah melalui seni kurang mendapat perhatian. Bahkan bagi sebagian muslim konservatif, seni cenderung dijauhi karena dianggap agak dekat dengan dunia kemaksiatan dan kehidupan bebas ala seniman. Akibatnya seni menjadi media sekuler yang diproduksi untuk tujuan-tujuan komersial yang isinya asal disukai publik. Soal apakah kontennya mendidik atau tidak bukan menjadi urusan bagi produsennya. Konten di TV dan internet sebagai sumber hiburan sangat minim dengan hal-hal yang sifatnya religius yang dapat menghibur masyarakat sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Musabaqah Syarhil Quran juga merupakan seni dakwah yang mengedepankan kreativitas. Kita adalah penerus generasi-generasi sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Anak Jerman? Tidak mungkin. Anak setan? Apalagi? No way. Maka dari itu, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan, tidak bertengkar dan tidak menjadi anak yang nakal. Bisa kita amati bagaimana mungkin terciptanya suatu keserasian dari 3 orang jika kreativitasnya lemah. Memadukan unsur yang berbeda dengan keserasian dalam sebuah seni memang dibutuhkan kemampuan khusus dan keterampilan. Karenanya, dakwah melalui kesenian menjadi media dalam upaya pendekatan masyarakat yang juga memungkinkan untuk mengajak lebih dekat dengan penciptanya. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Majelis Tarbiyah wa Ta'lim sebagai pemandu santri Madrasatul Quran sejak dahulu sangat konsen terhadap seni dakwah Qur'ani seperti tilawah serta syarhil Quran, yang mana bisa menjadi alat untuk memahami keindahan Al-Quran dan tuntunan hidup. Dalam sebuah ajang perlombaan, tentulah berbicara tentang persaingan. Maka untuk bisa sukses tak cukup sekedar berkreasi, melainkan butuh keseriusan untuk menghasilkan sebuah karya yang orisinil dan indah. Sampai jumpa.